Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Buwana Paksi, pangkat brigadir. Saya alumni Madrasah Aliyah Negeri Ketapang tahun 2012. Saya jurusan IPS. Kebetulan saya bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya di Polres Ketapang, Kesatuan Lalu Lintas Polres Ketapang. Motivasi dari saya, selalu gapai impianmu setinggi langit, pertebal iman, jaga akidah dan akhlak. Sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, saya nama Wahyu Agustian. Saya bekerja sebagai aparatur sipil negara di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Mempawah, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya merupakan salah satu alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang tahun 2017 di jurusan IPA. Prestasi yang pernah saya raih selama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, pada tahun 2015 saya pernah menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Ketapang di Kabupaten Ketapang. Saya juga pernah menjadi bagian keanggotaan di organisasi siswa intrasekolah serta turut aktif di kegiatan kepramukaan gugus depan Buya Hamka Nyi Ageng Serang Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Dan olahraga yang saya jalani selama di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang ialah di bidang cabang olahraga volleyball. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik dalam mengikuti orientasi matsama di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang ini. Dengan kegiatan ini menjadi semangat adik-adik dalam menempuh atau mengetahui ilmu atau pengetahuan yang ada di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Keunggulan tersendiri yang saya ketahui dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang ialah totalitas daripada guru-gurunya dalam memberikan pendidikan secara komprehensif dan optimal, baik dalam segi ilmu keagamaan dan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada adik-adik untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, semoga apa yang menjadi pilihan dan harapan adik-adik untuk bisa memberikan yang terbaik di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan potensi yang ada pada diri adik-adik maupun sebelum yang sudah adik latih di luar atau sebelum memasuki tingkat Madrasah Aliyah bisa adik-adik kembangkan, karena di Madrasah Aliyah mempunyai wadah yang terbaik untuk adik-adik mengembangkan potensi bakat dan minat adik-adik, supaya kedepannya adik-adik lebih tersalurkan bakat maupun minatnya. Demikian yang saya sampaikan. Teruslah raih prestasi sebaik mungkin di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, karena madrasah lebih baik madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Ashari Nur Rahmadi, lulusan MAN 1 Ketapang tahun 2017, jurusan IPA. Sekarang lagi bekerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas 12 Sintang, sambil kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, mengambil jurusan Hukum Syariah. Prestasi yang saya pernah raih di MAN 1 Ketapang dulunya, salah satunya pernah ikut kejuaraan Popda
olahraga kan, atletik tolak peluru, juara 1 ke Kabupaten Ketapang, alhamdulillah membawa nama Man 1 Ketapang. Kemudian ikut lomba tari Japin Melayu, membawa nama Ketapang, Man 1 Ketapang, juara 2 Kalbar di kantor wilayah Kementerian Agama lombanya. Kemudian saya dulunya banyak ikut organisasi seperti OSIS, Pramuka, Paskibra, dan olahraga poli juga. Alhamdulillah atas izin Allah saya pernah menjabat jadi ketua OSIS periode 2015 sampai 2016. Suka dukanya jadi siswa di Man 1 Ketapang, sukanya saya banyak pengalaman, banyak kawan, apalagi ikut organisasi, banyak nama pengalaman yang kita dapatkan mungkin belum ada saat tidak ikut organisasi. Pada saat ikut organisasi kita dapatkan nambah ilmu, nambah guru, bisa dekat dengan guru, akrab dengan guru. Ada beberapa ilmu yang kita tidak tahu kita dapatkan melalui organisasi. Dukanya saya terlalu banyak ikut organisasi sampai lupa pelajarannya. Akademiknya saya agak kurang dan lebih menonjol ke organisasinya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang baru lulus menjadi siswa Man 1 Ketapang, saya ucapkan selamat atas lulusannya, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi jalan menuju kebaikan untuk adik-adik sukses ke depannya. Pesan saya, boleh ikut organisasi atau apapun organisasinya, yang penting kita bisa kondisikan waktunya, kita manajemen waktu dengan baik, akademiknya jangan tinggal juga. Jadi balance seimbang semuanya. Tapi pilihlah organisasi sesuai potensi adik-adik yang bisa menunjang kreativitas, menunjang potensi adik-adik mungkin lebih baik lagi. Kemudian pesan saya juga, niatkan semuanya karena Allah. Adik-adik mulai beranjak menjadi dewasa, pikirkan baik-baik, punya prinsip, komitmen yang baik. Kita juga berada di sekolah agama, jaga adab, jaga akhlak, terutama kepada orang tua, guru, dan kita amalkan apa yang kita dapat dalam belajar ini. Niatkan karena Allah, niatkan yang baik-baik semuanya. Semoga apa yang kita dapat yang terbaik juga dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari diri saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdi. Saya alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, lulusan tahun 2018, jurusan MIPA. Dan alhamdulillah, sekarang saya seorang mahasiswa program studi D4 Komputasi Statistik di salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia, yaitu Politeknik Statistika STIS yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, yang nantinya insya Allah setelah lulus akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau kementerian lainnya. Suka duka maupun hal-hal berkesan yang saya alami selama saya belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Yang pertama, guru-guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang dalam memberikan ilmunya, mengajari dan membimbing murid-muridnya dengan baik dan dengan semaksimal mungkin, di mana metode-metode yang beliau terapkan itu sangat menarik, sangat seru, dan sangat mudah untuk dipahami. Yang kedua, saya mempunyai teman-teman dan sahabat-sahabat yang baik, yang kompak, yang solid, yang selalu mengajak dan mengingatkan dalam hal kebaikan, serta saling membantu jika ada yang kesusahan. Misalnya, setiap jam istirahat pertama, teman-teman selalu saling mengajak untuk sholat duha ke musola. Kemudian, jika ada jam kosong atau ada waktu senggang di kelas, teman-teman itu membentuk kelompok, di mana setiap kelompok itu saling memberikan atau saling menyetorkan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian, jika menghadapi ujian atau menghadapi ulangan atau ada tugas,
maka teman-teman saling belajar kelompok, di mana di situ saling sharing, saling berbagi ilmu, sehingga masing-masing itu bisa memahami materi-materi yang belum dipahami. Selama belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, ada beberapa prestasi yang berhasil saya raih. Di antaranya, juara 2 Prince of Physics dalam Pekan Raya Fisika, juara 1 Physics Competition atau kompetisi fisika, juara 1 Komet atau kompetisi matematika, juara 1 kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten bidang matematika tahun 2016, terus juara 1 kompetisi sains madrasah bidang matematika tingkat kabupaten tahun 2017, dan juara 3 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang matematika. Dan semoga teman-teman juga termotivasi untuk meraih prestasi dan menjadi lebih baik lagi. Karena dengan berprestasi kita bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan sekolah, dan bisa memberikan kontribusi terhadap sekolah dengan prestasi kita. Dalam meraih prestasi, saya juga termotivasi dari teman-teman, kakak kelas, dan guru-guru saya. Jadi saya tanamkan dalam diri saya bahwa jika beliau-beliau dan teman-teman saya bisa, maka saya juga harus bisa berprestasi. Dan tak terlepas juga dari doa-doa dan restu dari orang tua saya, juga bimbingan dan doa-doa dari guru-guru saya, serta doa-doa dari teman-teman saya. Dan satu hal yang terpenting adalah seberapa usaha dan doa yang kita lakukan. Karena hasil tak akan mengkhianati usaha. Jadi, seberapa usaha yang kita lakukan, maka hasilnya akan sebanding dengan usaha tersebut. Kemudian, jangan takut untuk mencoba. Jika ada kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Anggap kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya, sehingga menimbulkan rasa bersungguh-sungguh dan lebih tekun lagi. Dan jangan takut untuk gagal, karena pengalaman saya, dari beberapa prestasi yang saya raih, ada yang saya raih di kelas 12, di mana di kelas 10 dan 11 saya gagal. Tapi saya belajar dari kegagalan itu bahwa jangan menyerah, tetap istiqomah, belajar dan terus belajar, usaha dan doanya jangan putus. Dan belajar itu usahakan niatkan karena Allah. Karena dengan kita niatkan karena Allah, ilmu yang kita peroleh itu bisa bernilai ibadah dan juga bisa lebih bermanfaat lagi. Selama belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, saya juga pernah beberapa kali menjadi juara umum. Tujuan saya adalah untuk meningkatkan nilai-nilai saya, minimal mempertahankan nilai semester sebelumnya. Nilai-nilai itu berguna nantinya untuk seleksi masuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Jadi semakin baik nilai kita, semakin banyak prestasi kita, jadi peluang kita untuk diterima di suatu perguruan tinggi negeri itu juga akan semakin besar. Jadi usahakan untuk teman-teman dari kelas 10 itu bisa meningkatkan nilainya untuk semester-semester berikutnya, minimal mempertahankan nilai-nilai semester sebelumnya. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kemudian seperti nasihat dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan letihnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Yusi Trisna Amelia. Saya adalah salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Saya angkatan 2013, terus saya tamatan 2016. Dan sekarang saya sedang menjalankan studi di salah satu universitas yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan saya mengambil jurusan sosiologi dengan prodi pembangunan sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Suka dan duka saat menjadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Kalau menurut saya lebih banyak kesukanya karena saat pertama saya masuk sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, saya bisa mengenal teman baru, lingkungan baru, dan suasana yang baru.
Prestasi yang pernah saya capai saat saya menjadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, lebih dominannya saya aktif di bidang non-akademiknya. Dan saya di Pramuka, saya pernah menjabat sebagai Pradana Putri di Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri Ketapang pada masa bakti 2014-2015. Dan saya juga aktif di Paskibraka, OSIS, dan MPK. Ketika kalian sudah menjadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, kalian harus seimbang ya antara akademiknya dan non-akademiknya. Jadi, ingat tujuan utama kalian sekolah adalah belajar. Jadi, yang harus kalian kerja terlebih dahulu adalah akademiknya. Pesan lagi dari saya adalah selamat bergabung di keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Semoga kalian bisa menjadi siswa-siswi kebanggaan sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan jangan lupa belajar yang rajin, jaga sopan santun, taati perintah guru, jangan lupa kerjakan PR, dan selalu berprestasi untuk diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam kenal juga dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radlial Anwar. Saya alumni MAN 1 Ketapang tahun 2019, jurusan MIPA. Saya sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Saya ucapkan selamat untuk kalian para calon siswa MAN 1 Ketapang yang telah lolos seleksi MAN 1 Ketapang. Dulu saya waktu seleksi itu jalur undangan, saya dari Kendawangan, MTS Takwa Kendawangan. Prestasi yang pernah saya raih di MAN 1 Ketapang tidak begitu banyak. Di saat kelas 1 saya berhasil meraih runner up 1 Duta Genre Ketapang. Kemudian di kelas 2, masih di kelas 1, saya mewakili MAN 1 Ketapang dan Kalimantan Barat mengikuti ajang perkemahan nasional PPMN yang ketiga di Bangka Belitung. Kemudian di kelas 2 saya mengikuti OSN, alhamdulillah juara 4 cabang kimia. Kemudian di kelas 2 naik kelas 3 saya berhasil juara 1 KSM cabang kimia terintegrasi, juara 1 di Kabupaten Ketapang dan juara 3 di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di kelas 3 udah stop, vakum dengan segala kegiatan, fokus untuk ujian nasional. Suka duka yang dialami selama di MAN 1 Ketapang ini yakni sukanya yaitu tadi dapat prestasi, kenal banyak orang, relasinya banyak, segala macam, kenal dengan guru, akrab. Kemudian kita bisa nambah selalu wawasan. Dan dukanya tuh yang saya rasakan tuh ketika waktu di kelas 3 SMA atau kelas 12 MAN, dukanya itu ketika itu saya itu nggak bisa lagi join atau gabung dengan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di MAN, karena di kelas 3 kita sudah diharuskan untuk fokus dengan ujian nasional. Itu tidak banyak prestasi saya dan masih ada yang di atas dari saya. Terus alhamdulillah selama dari kelas 1 sampai kelas 3 juara kelas berturut-turut, juara 1, kemudian 3 kali juara umum di jenjang MIPA gratis SPP. Terus pesan saya untuk adik-adik sekalian, setelah mengikuti matsama ini kalian harus berani mengambil tindakan, harus memilih kalian harus di mana, terutama di bidang ekstrakurikuler. Kemudian masalah tentang prestasi akademik maupun non akademik. Jika kalian ingin fokus kepada akademik, jangan lupakan non akademik. Fokus ke non akademik, jangan pula melupakan akademik kalian. Seimbangkan keduanya, prioritaskan, namun tetap harus prioritaskan salah satu. Jadikan saja ekstrakurikuler itu sebagai hobi kalian, sebagai pengasah kemampuan kalian, baik
kemampuan hard skill maupun soft skill, dan prioritaskan akademik untuk kalian menempuh pendidikan lebih lanjut. Alhamdulillah saya masuk teknik industri melalui SNMPTN, jalur nilai. Alhamdulillah nilai saya cukup, lolos, dan saya tidak perlu ikut SBAG. Itu tetap semangat untuk kita, untuk kalian-kalian semua. Ikuti matsama ini dengan baik. Jangan nakal, jangan sembarangan ambil tindakan, pikir dulu sebelum bertindak. Itu jadikan langkah kalian ketika masuk MAN itu menjadi langkah yang cerah ke depannya. Terus untuk kalian-kalian semua, pilih ekstrakurikuler sebagai pengasah soft skill dan hard skill kalian. Pilih, boleh kalian gabung semua di setiap ekstrakurikuler, namun kalian harus eliminasi, fokus dan prioritaskan. Oke, cukup sekian pesan dan motivasi saya. Terus semangat, terus berprestasi, harumkan nama MAN 1 Ketapang. Dan jangan lupa, ini adalah sekolah tepat pilihan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see you all the new students of Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Mita Anggreni, saya alumni MAN 1 Ketapang angkatan tahun 2017 dari jurusan IPA. Saat ini saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan ambil major Ilmu Hubungan Internasional. Di samping itu, saya juga kerja freelance di Walhi, Kalimantan Barat, di 2 area kerja yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Prestasi yang pernah saya raih selama menempuh pendidikan di MAN 1 Ketapang, yang pertama, juara 1 tim terbaik Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015. Yang kedua, juara 2 pembicara terbaik LDBI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, yang kemudian menghantarkan saya menjadi delegasi Kalimantan Barat untuk LDBI Nasional di Ambon, Maluku tahun 2015. Delegasi Kabupaten Ketapang untuk Lomba Cerdas Cermat MPR RI selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Dan masih banyak lagi yang gak bisa disebutin satu-satu. Lalu saya juga juara umum di MAN 1 Ketapang sejak kelas 10 sampai kelas 12. Saya juga aktif organisasi, saya menjadi ketua MPK MAN Ketapang tahun 2016, Ketua Angkatan Paskibra tahun 2015, gabung di PMR, gabung di KKR, dan banyak aktivitas lainnya. Suka duka selama menempuh pendidikan di MAN 1 Ketapang, yang pertama adalah habit atau kebiasaan. Karena di MAN kita diajari untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya membaca Al-Quran sebelum belajar, terus rutin untuk melaksanakan sholat duha, dan juga hafalan Al-Quran, dan masih banyak lagi kebiasaan baik lainnya yang tentunya itu bisa membentuk karakter kita menjadi manusia yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah circle pertemanan. Selama di MAN, saya punya circle pertemanan yang sangat suportif dalam mendukung mimpi-mimpi saya dan juga selama proses kegiatan belajar mengajar. Ini termasuk support dari guru-gurunya sih. Lalu yang ketiga adalah MAN 1 Ketapang mengajari saya bagaimana berjuang untuk meraih mimpi-mimpi saya dengan sepenuh hati. Jadi selama di MAN saya merasa banget suka dukanya berjuang, tangis, darah, keringat untuk mencapai mimpi-mimpi kita, karena semuanya gak mudah. Tapi baik lagi, setelah kita berjuang jangan lupa berdoa. Terus dukanya yang sampai sekarang masih membekas sih adalah saat harus lulus dari MAN 1 Ketapang. Karena saking saya ngerasa bahwa Mita yang hari ini itu lahir dan dibentuk karakternya itu selama di MAN. Jadi ketika harus melanjutkan studi dan harus lulus itu sedih parah sih. Dan selamat buat kalian yang memutuskan untuk sekolah di MAN 1 Ketapang, karena itu udah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena MAN Ketapang adalah ekosistem yang baik untuk teman-teman bisa belajar, tumbuh, dan berkembang. Pasalnya, di MAN itu paket komplit loh. Selain kalian bisa dapat ilmu dunia, kalian juga dapat ilmu akhirat, yang itu nantinya akan membentuk karakter kalian menjadi manusia yang unggul, menjadi pemuda dan generasi penerus yang unggul. Mungkin kalian penasaran gimana caranya aku bisa balancing nih antara kehidupan sekolah sama terus berprestasi. Nah, aku mau bocorin beberapa tips. Yang pertama,
tumbuhkan semangat untuk berkompetisi, tapi dengan cara yang sehat. Yang kedua, ambil peluang. Jika kalian tidak menemukan peluang, maka cari peluang tersebut. Caranya gimana? Gunakan segala fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di MAN itu dengan sebaik mungkin. Karena di MAN ada 33 ekskul loh, yang tentunya bisa memfasilitasi minat dan bakat teman-teman. Lalu kemudian, berjuang dengan sepenuh hati. Jujur, karena karakter jujur itu menjadi komponen penting jika kalian ingin menjadi pemuda yang unggul. Lalu jangan lupa untuk senantiasa menyandarkan segala usaha-usaha kalian itu dengan berdoa. Nah, selama 3 tahun ke depan, kalian akan belajar di MAN. Ada sedikit saran dari saya yang sudah lebih dulu belajar di MAN. Jadi, jangan menjadikan nilai itu sebagai target utama kalian belajar di MAN. Jangan dijadikan prioritas. Karena selama proses belajar, yang paling penting itu adalah ilmu dan juga ridho dari guru. Karena ridho dari guru adalah ridho orang tua, dan ridho orang tua sama dengan ridho Allah. Dan itu nantinya bakal memudahkan usaha-usaha kalian ketika kalian mau meraih cita-cita, bahkan di dalam pekerjaan. Dan saya sudah merasakannya sendiri. Jadi tetap semangat, semoga sehat terus. Ingat, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Buduri Agustiar, biasa dipanggil Ari. Saya lulusan MAN Ketapang pada tahun 2018, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Biologi. Saya tipe orang yang senang belajar. Dari semua mata pelajaran, saya sangat menyukai pelajaran biologi dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, ketika di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, saya mengikuti English Club. Di English Club Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Sementara pada pelajaran biologi, kita bisa belajar tentang makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Oleh karena 2 mata pelajaran itu, saya mengikuti lomba seperti menjadi pemandu wisata pada event Wonderful Sail to Indonesia Ketapang Chapter pada tahun 2016, juara 1 Olimpiade Sains Nasional Biologi tingkat kabupaten pada tahun 2017, juara 1 pidato bahasa Inggris ajang kreasi seni dan olahraga madrasah tingkat provinsi pada tahun 2017. Pesan untuk adik-adik yang mengikuti Matsara pada tahun ini, tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Niatkan dalam hati bahwa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang merupakan pilihan terbaik. Tetap istiqomah dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, agar bisa fokus belajar dan meraih prestasi. Ikhlas menuntut ilmu karena masa aliyah tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Guga Sundana, saya biasa dipanggil Guga. Saya alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang dengan jurusan MIPA, ya tepatnya MIPA 1. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan jurusan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan kalau misalnya di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang ada suka dukanya tentu. Ya sukanya banyak teman, dan saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama ilmu agama. Kemudian ketika kita bicara tentang dukanya mungkin hanya kelas 3 aja, karena saya nggak bisa lagi ikuti ekstrakurikuler. Dan mungkin untuk motivasinya untuk adik-adik semua, jangan sampai menyerah ketika mau mengejar sebuah cita-cita. Motivasi ini latar belakangi atas suatu kejadian yang telah saya alami. Jangan pernah menyerah, ikhtiar, usaha, dan doa. Cecap di dalam gayung, entah di atas, entahlah terjatuh. Sampai salam dari tanah Kayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wuda Salsabila, alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, jurusan IPA lulusan tahun 2020. Dan sekarang saya mahasiswa baru di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.
Bagi saya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang itu luar biasa. Selama saya sekolah di sana, saya mendapatkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Dan di sana pun saya dibimbing dengan luar biasa dan diarahkan oleh pendidik, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan kami pun juga dibekali dengan keterampilan sebagai bekal di masa depan. Dan di sana saya menemukan rasa kekeluargaan karena interaksi antar warga sekolah sangatlah akrab, baik itu dari kepala sekolah, guru, teman-teman maupun penjaga kantin. Berkat bimbingan dan dukungan baik itu material dan moral dari sekolah, guru dan teman-teman, alhamdulillah selama saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, saya bisa meraih beberapa juara dalam bidang non-akademik, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, dan saya juga mewakili pelajar Ketapang untuk mengikuti kegiatan Forum Pelajar Indonesia yang ke-11 di Jakarta pada tingkat nasional. Nah, itulah sekilas kenangan saya tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Dari saya untuk adik-adik calon peserta masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama, selalu jaga nama baik alma mater kita dimanapun kalian berada. Dan saya berharap semoga kalian selalu semangat dalam mengikuti kegiatan matsama ini, walaupun keadaan kita belum baik-baik saja. Sekian dari saya, terima kasih, dan satu lagi. Dan nanti jangan tanyakan apa yang madrasah berikan kepada kalian, tapi tanyakanlah kepada kalian apa yang telah kalian berikan kepada madrasah. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah hijau, bersih dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ali Syahra. Saya merupakan alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, jurusan IPS. Kemudian pendidikan terakhir saya yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Ustadz Arahan Ketapang, jurusan Tarbiyah. Kemudian sekarang saya seorang desain grafis dan kemudian saya melebarkan sayap terjun langsung ke dunia pusat percetakan, digital printing dan advertising, dan alhamdulillah sekarang sudah terbangun dengan workshop yang bernama Aimas Jaya Abadi Digital Printing yang alamatnya terletak di Jalan Merdeka Tamso, Kelurahan Sukaharja, tidak jauh dari sekolah tercinta Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Kemudian mengenai suka dukanya, bahwasanya dalam dunia sekolah ataupun dunia pendidikan tak luput dari masanya pengalaman, di mana bahwasannya suka dalam pendidikan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, bahwa minat dan bakat para peserta itu disupport, kemudian difasilitasi, baik itu difasilitasi di bidang ekstrakurikuler, kemudian internalnya, dan tidak lupa juga ya bahwasanya guru itu sangat berkompeten dalam mengajar para didiknya. Kemudian prestasi yang saya dapati dalam selama pendidikan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, saya pernah mewakilkan MAN 1 Ketapang tingkat provinsi di dalam dunia atletik, yaitu sprinter 100 meter itu di Kota Pontianak tingkat provinsi. Pesan untuk peserta didik yang akan datang, bahwasanya di dalam Al-Quran telah juga dijelaskan, tidaklah diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Itu ternyata di surah Al-Ayat ayat 36. Maka demikian para peserta didik hendaklah mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, dan masuklah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Kemudian
Dan ingat bahwasanya kepada para peserta didik, tingkat itu merupakan senjata yang mematikan. Karena apa? Dengan adanya pendidikan, kalian bisa mengubah dengan dunia. Maka itu kembalilah pendidikan agama dengan pendidikan dunia, dengan masuk di sekolah madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Itu saja cerita singkat dari saya, alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang angkatan 2015. Sekian, saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafril Arifin. Saya biasa dipanggil Syafril ataupun Arifin. Nama saya Barapolio Lalinan Bagio, saya biasa dipanggil Gio. Nama saya Mufarif Islami, biasa dipanggil Muf ataupun Igi. Saya angkatan tahun 2020. Saya lulusan tahun 2020. Saya alumni angkatan 2020. Saya jurusan MIPA. Asal dari jurusan MIPA. Sedikit cerita, saya punya sedikit prestasi selama menjadi siswa di MAN 1 Ketapang. Antara lain ialah prestasi di bidang agama, prestasi di bidang kesenian, olahraga, pramuka, dan lain-lainnya. Tentu itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi diri saya. Dan alhamdulillah, saya diamanahi untuk menjadi wakil ketua OSIS dan juga ketua OSIS. Sedikit untuk prestasi yang pernah saya raih di MAN 1 Ketapang, itu saya pernah di kelas 11 mengikuti lomba jingle komet cover se-Kalimantan Barat dan berhasil mendapatkan juara pertama. Kemudian di detik-detik akhir kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang, yakni pada saat saya duduk di bangku kelas 12 MIPA 3, saya pernah mengikuti lomba Musabaqah Tilawatul Quran MTQ mewakili Kecamatan Delta Pawan se-Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah mendapatkan juara pertama juga. Mungkin hanya itu beberapa prestasi yang mungkin saya ingat untuk penyampaian kali ini sebagai motivasi kepada adik-adik sekalian. Untuk prestasi, tidak banyak yang saya dapatkan dari berbagai macam perlombaan yang saya ikuti, khususnya non-akademik. Saya memulai meraih prestasi dari kelas 10. Di antaranya saya sudah mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan seni tari, gambar, terus olahraga seperti senam, di bidang agama seperti MTQ, seperti yang Bang Gio tadi sebutkan. Kebetulan kami bertiga satu cabang, yaitu Syahril Quran, dan sama-sama meraih juara 1 se-Kabupaten Ketapang, dan juga meraih prestasi di bidang pramuka. Nah, di pramuka inilah saya banyak mendapatkan ilmu sosial atau mendapatkan wawasan yang luas dan menjadikan diri kita untuk menjadi manusia yang berjiwa tangguh. Dan alhamdulillah saya juga dipercayai untuk menjadi Pradana Putra atau Ketua Dewan Ambalan Putra Buya Hamka Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Dan alhamdulillah juga saya mewakili sekolah ataupun pangkalan gudeg saya untuk mengikuti event perkemahan di
daerah yang diadakan oleh Warda dan juga meraih juara 1 umum Perjusamin YIN se-Kalimantan Barat. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah kami ingin berbagi sedikit tentang pengalaman-pengalaman bagaimana menjadi seorang siswa atau siswi di MAN 1 Ketapang. Tentu hal itu tidak mudah untuk kita kerjakan. Pasti ada suka dan duka yang pernah kita alami. Dalam hal ini, suka dan duka menjadi seorang siswa MAN 1 Ketapang, kami bertiga memiliki kesamaan, yaitu dari segi suka dan duka. Oleh karena itu kami menggabungkan agar adik-adik semuanya tidak bosan dalam mendengarkannya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesan ataupun suka menjadi seorang siswa di MAN 1 Ketapang. Menurut saya, yang pertama adalah tentu bisa lulus menjadi seorang siswa di MAN 1 Ketapang itu adalah merupakan suatu kebahagiaan yang besar bagi kita sendiri. Bertemu dan juga dekat dengan guru di sekolah. Kemudian kita lebih banyak pengalaman hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di waktu-waktu sebelumnya. Kemudian kita bisa bergabung di dalam organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 Ketapang. Dan yang paling penting ialah kita bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler yang kita minati. Mungkin sukanya sama kayak abang-abang yang disampaikan tadi, karena kita banyak ketemu kawan lah terutamanya, dan lain sebagainya, dekat dengan guru ya lah. Lebih di sini saya ingin menyampaikan lebih daripada ke duka saya selama di MAN 1 Ketapang, yakni mungkin tidak jauh-jauh dari rasa suka, yaitu karena berpisah dengan teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dukanya ini merupakan duka seluruh angkatan bagi saya, yakni pada tahun kami tidak diadakan perpisahan, mungkin karena pandemi COVID-19. Itulah kisah suka duka kami selama kami belajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ketapang. Selanjutnya, saya akan memberikan motivasi atau berbagi pengalaman pada kalian guna untuk memberikan semangat pada kalian untuk menuntut ilmu di MAN 1 Ketapang. Seperti yang kalian dengar tadi, bahwa kami bertiga tidak ada yang berprestasi di bidang akademik. Itu pun bukan hanya kami, tapi ada juga teman-teman kami yang lainnya tuh seperti kami. Kenapa? Karena kami sadar bahwa kami tidak mampu mengukir prestasi di bidang akademik, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Tapi bukan berarti kami tidak menganggap ilmu itu tidak penting. Malah ilmulah yang harus kita pelajari guna untuk bekal di masa depan kita, apalagi pelajaran agama. Tapi kami sangat ingin bukan hanya ilmu yang kami bawa dan kisah bersama teman-teman yang kami kenang, tapi kami juga ingin memiliki prestasi. Setidaknya itu cukup untuk membanggakan diri sendiri, sekolah, dan orang tua. Dan alhamdulillahnya, apa yang kami inginkan itu tercapai. Nah, dan jika kalian ingin berprestasi di akademik ataupun fokus belajar dalam kelas, maka semangat dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Fokuskan pikiran, tajamkan pandangan, dan jangan putus asa. Sekian dari saya, Mufaris Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas karunia Allah Subhanahu wa taala lah kita bersama-sama mampu berkumpul dan melaksanakan kegiatan masa ta'aruf madrasah
khususnya di Aliyah Negeri Ketapang. Alhamdulillah kita di sini bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan Masama pada hari ini dan beberapa hari ke depan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlancar sampai selesai. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Denny Firmansyah. Saya lahir di Ketapang pada tanggal 26 Juni 1998. Alamat rumah saya adalah di Jalan Kalinilam atau Jalan Gajah Mada, Desa Kalinilam, Gang Sahabat nomor 7. Dan saya di sini adalah salah satu dari alumni Madrasah Aliyah Negeri Ketapang pada angkatan 2015-2016. Adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwa saat kita menginjakkan kaki di jenjang pendidikan di sekolah aliyah, maka disitulah awal mula kita akan mengenal, akan juga mendapatkan berbagai macam hal atau keilmuan atau pengalaman serta dedikasi yang di dalamnya. Itu saat kita menginjakkan kaki kita di jenjang pendidikan di masa aliyah atau SMA. Jadi saya berharap kepada adik-adik sekalian, baik itu mengambil kelas IPA, IPS ataupun kelas agama, mudah-mudahan seluruhnya diperlancar oleh Allah urusannya di dunia dan akhirat. Dulu waktu saya di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, saya adalah angkatan kedua di kelas jurusan agama, yang pada saat itu saya dipimpin atau wali kelas saya adalah Bu Lisna, yang mungkin mudah-mudahan beliau saat ini apakah masih di sana atau tidak, tapi yang jelas mudah-mudahan Allah jaga beliau. Kemudian ada guru saya juga yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya adalah guru yang terbaik, guru yang paling the best yang pernah saya ambil ilmunya saat ketika di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya pernah menuntut ilmu di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, dan saya dipermudah oleh Allah ketika di masa sekolah dibantu dengan para guru yang alhamdulillah beliau-beliau semuanya memudahkan para muridnya untuk menuntut ilmu di sana. Dulu juga saya adalah salah satu siswa yang senang sekali dan sangat gemar untuk bersaing dengan teman-teman saya untuk berprestasi di sekolah, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Di akademik saya alhamdulillah tidak pernah mendapatkan ranking yang jauh lah seperti itu, tapi alhamdulillah saya juga pernah juga sih di sekolah itu, ya namanya kita masih remaja ya, tapi insya Allah itu adalah sebagai pembelajaran. Di non akademik saya adalah orang yang pernah memegang salah satu jabatan di ekstrakurikuler seperti PMR Palang Merah Remaja, saya adalah ketuanya. Juga di KKR saya juga ketuanya. Di Pramuka saya cuma sebagai penasihat dulunya. Di OSIS saya sebagai anggota. Di Rohis saya sebagai ketua. Tapi perlu ketahuilah, semua itu adalah sarana bagi kita untuk belajar menjadi seorang pemimpin, belajar di dalamnya agar ke depan di kehidupan kita bermasyarakat, setelah kita selesai dari masa pendidikan, kita mampu berdedikasi di dalamnya dan kita mampu bersaing di halayak rakyat ramai atau masyarakat ramai.
Alhamdulillah setelah dari saya di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, saya mengambil studi di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Gerabak, di Ma'had Darussalam. Saya mengambil program takhusus di sana, program percepatan. Saya menyelesaikan masa studi saya alhamdulillah selama 3 tahun karena saya mengambil takhusus dan saya salah satu daripada santri atau murid yang lulusan termuda saat ini. Itu proses saya dalam menuntut ilmu. Kemudian di Ketapang saat ini saya selesai waktu mondok itu adalah 2019 awal. Saya mulailah di situ saya terapkan apa saja yang saya dapatkan dulu semasa SMA, dulu semasa di pondok. Saya terapkan di kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah saya memulai dakwah dan di tahun 2020 saya mampu dengan teman-teman membentuk suatu yayasan Rehab Hati Ketapang, di mana Yayasan Rehab Hati Ketapang ini adalah salah satu hasil atau buah dari kerja keras saya dan teman-teman di masa Madrasah Aliyah Negeri Ketapang sampai sekarang. Ya. Yayasan Rehab Hati Ketapang ini adalah yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial. Dakwahnya melalui pengobatan yaitu Tibun An-Nabawi, pengobatan Nabi SAW, ruqyah, bekam, dan herbal. Tidak cuma itu, kita juga menyediakan terapi listrik serta totok saraf dan lain-lainnya. Tapi perlu diketahui bahwasanya itu semua adalah sarana untuk kita berdakwah. Dan yang kedua, ada bergerak di dalam bidang sosial. Bidang sosial ini kita gerakan untuk memberikan solusi kepada umat agar memudahkan mereka dalam beramal jariah, beramal soleh di dunia dan akhirat. Di Rehab Hati pun di sini ada kegiatan bukan cuma sekedar ruqyah saja, ya. Tapi di sini juga ada kegiatan tahfiz, yaitu menghafal Al-Quran. Dan ini program untuk anak-anak SD, SMP, SMA, SMK atau Madrasah Aliyah, yang insya Allah programnya baik yang mukim ataupun non mukim ini digratiskan, ya, digratiskan. Dan kita membuka program untuk orang tua asuh atau orang yang mau berdonasi seperti itu. Ada juga divisi muslimah, yang dimana divisi muslimah tersebut itu adalah komunitas, salah satu cabang dari project atau prokja Rehab Hati Ketapang untuk mengumpulkan para akhwat untuk bisa ikut berdakwah melalui bidang pengobatan ruqyah dan juga menghafal Al-Quran seperti itu. Banyak sekali dari Rehab Hati Ketapang, ini adalah salah satunya buah hasil dari ikhtiar kami dalam membentuk solusi bagi umat. Oleh karena itu di sini saya adalah sebagai mudir atau pimpinan dari Rehab Hati Ketapang, sebagai trainer atau praktisi ruqyah nasional dari Rehab Hati, yang kita ketahui bahwasanya Rehab Hati itu sudah mencapai tingkatan internasional atau 4 benua yang dipimpin oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesia hafizahullah ta'ala. Nah, jadi adik-adik sekalian yang di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, mudah-mudahan bukan cuma saya, bukan cuma teman-teman yang berada di Rehab Hati Ketapang ini, tetapi juga kalian semuanya yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Ketapang, mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dan terus berkarya sampai lulus nanti, sampai ke jenjang pendidikan, baik itu sarjana atau pendidikan agama di pondok pesantren. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi penerus untuk melanjutkan dakwah, untuk melanjutkan kerja daripada orang-orang tua kita untuk membantu sesama muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Okta dan yang lainnya karena memberikan waktu bagi saya untuk memperkenalkan diri serta untuk bernostalgialah sedikit dengan Madrasah Aliyah Negeri Ketapang. Saya ucapkan barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.